Ya sombong sedikit, kita bukan sombong tapi belagu. Oke. Lu jual cuma segitu harganya. Itu modal berapa, Bos? Itu kan barang kan dikirim ke sini pakai kapal, nggak naik lumba-lumba anjir. City One bos, senggol lo. Kasih musik bos. Jangan. Halo, selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Ulang, tepuk tangannya kurang kencang. Penonton bayaran. Oke. Penonton bayaran. Oke, jadi hari ini sangat spesial sekali karena di episode podcast kali ini kita sudah pernah ngobrol bareng Sound Engineer. Kita sudah pernah ngobrol bareng teman-teman rental. Kita juga sudah ngobrol bareng sistem engineer dan kita juga sudah pernah ngobrol bareng kru-kru rental audio. Dan sekarang tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita belum ngobrol bareng toko audio. Wah, jadi di sebelah gua udah ada Ko Hendra. Come on bro. Itu 2.000 orang yang tepuk tangan kok. Penonton bayaran biasa aja. Oke, netizen semua, gue yakin di antara kita semua udah nggak begitu asing dengan wajah ini. Ya. Karena bapak ini ada di mana-mana ya. Kampret semua kayak gini. Cina nih bro. Karena muka-muka kayak gini ada di mana-mana dan Ko Hendra sendiri juga punya YouTube channel sendiri KH Audio. Dan di situ udah sampai 2 juta berapa miliar gitu ya pendapatannya. Kenapa harus AdSense gitu terus? Iya. Pulang dah, gue pulang nih. Subscriber udah mau nyentuh 2 juta. 300. 2.300.000 bahkan ya. 300.000. Ini udah. namain bumbu terus dah. Jadi karena subscriber udah banyak, jadi makanya kita undang. Salah. Oh, jadi kalau kecil nggak mau gitu ya? Udah pulang dah. Jadi perkenalan diri dong. Oke, perkenalan ya. diri. Silakan, monggo. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Di video kali ini kita akan review sebuah produk dari Tascam. Tascam apa nih? Mixcast. Jadi nanti akan kita review lebih lanjut. Kemudian ini ada mic tipe apa? TM80 dan ini Boom M TM AM2. Ya, jadi ini hasil suaranya seperti ini. Teman-teman juga bisa tes atau dengar menggunakan headset suaranya seperti apa. Di endorse banget. Iya. Iya, jadi itu memang pembukaannya sangat. Tapi memang kok ya, maksud gua pembukaan lu itu openingnya tuh ciri khas banget ya. Iya. Kita tahu kalau ada Ko Michael kan ya kita udah ya kan kalau udah kayak gitu tuh Ko Michael banget. Oh iya, kita pasti pembukaan gua tuh Oke Brother. Oke, brother. Dan itu ada kisahnya juga. Kenapa tuh? Jadi dulu kan kita bikin video Oke Brother. Awal cerita bikin podcast bukan bikin podcast. Jadi bikin YouTube Oke Brother. Ada netizen yang iseng gitu kan. Baru-baru pertama kali di Instagram. Ada yang haters lah. Ini nggak tahu ini nonton nih. Gue gebukin juga nanti. Jadi kalau kita awal-awal kita kan bikin tutorial gitu kan banyak yang nggak suka sama kita, tutorial ini bego lu ini salah nih gitu. Serius kan. Lu awal-awal tuh? Di YouTube lu kita udah serius banget bikin konten dan lain-lain kan. Ada netizen yang nge-DM di Instagram. Tahu nggak apa? Oke brother kan gitu kan. Dia ngomongnya, gue bukan brother lu anjing katanya. Serius itu awal-awal lu bangun YouTube? Itu kita kena mental banget bro. Ini sampai sekarang masih ada beberapa lah yang memang bikin kita down gitu kan. Masih ada ya? Masih banyak yang gak suka sama kita. Masih ada aja. Iya. Lu belum aja, bentar lagi gitu. Enggak lah, karena kan gue karena itu kan netizen. Punya lu netizen. Kalau netizen gak gitu soalnya. Kalau itu netizen ya wajar. Gue bisa memaklumi. Tapi kalau netizen gue bisa gue bisa jamin 100% bahwa netizen bukan tipe orang seperti itu. Jadi untuk netizen semua jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya Ko Hendra. Langsung gue. Oke, thank you dong. Kayak gitu nggak apa-apa. Nomor rekening 4910. Gue pulang nih. Oke kok. Jadi itu dan akhirnya opening itu kata brother, halo brother itu dipakai sama Ko Hendra sampai sekarang. Karena membekas. Ada ceritanya. Nggak ada ya, cuman otodidak aja brothernya gitu. Brothernya. Sampai dikatain anjing pun kayak gitu juga. Untuk anjing gak gitu. Halo brother. Anjing gitu kan. Jadi jelek banget. Jadi jelek banget. Lu abis ini konten sama gua banyak komen. Baik komen gitu ya. Lu apa?
halus netizen gitu. Iya, netizen. Wah, nanti ada yang DM. Nggak ada, karena gue yakin bahwa netizen itu semua berakhlak dan berbudi mulia biasanya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kita tahu bahwa Ko Hendra ini kan sekarang sibuk di berdagang ya Ko ya. Seputar barang-barang audio. Ya. Barang-barang audio. Tapi kalau boleh tahu Ko mundur sedikit Ko gitu, lu sebetulnya sebelum dagang gue pernah ngeliat lu juga bisa pakai mixer. Lu ini sebetulnya basicnya tuh sound engineer yang memang pinter dagang atau apa sih Ko? Awal cerita dulu bukan yang sound engineer. Jadi kita sama sekali nggak ada belajar apapun dari sound system. Otodidak aja. Jadi dulu di Glodok, Kemayoran. Oh, lu dari sana? MGK. Oh, serius lu dari sana? Iya. Itu 2017. Ini kalau teman-teman belum tahu nih, gue sekolahnya sampai SMP nggak lulus. SMP nggak lulus. Kelas 3 dari 42 siswa, yang lulus cuma 2. 40-nya goblok semua. Mati. Serius? Apakah 40-40-nya juga buka toko audio juga? Enggak ya Ko ya? Coba ke telepon dulu. Ya, pokoknya intinya dari 40 siswa itu termasuk gue ya. Itu nggak beberapa yang ya sampai sekarang ada yang sukses atau enggak kita nggak tahu ya. Cuman 2017 kita langsung ke Jakarta, ikut paket A, paket B nggak lulus loh. Oh, udah coba berarti ya? Udah coba. Paket C nggak ini. Udahlah, berarti kan akunya bodoh gitu kan. Jadi 2017 MGK ya sebagai anak gudang. SMP nih? Iya, SMP. Jadi bukan sound engineer ya. Dulu bekas anak gudang. Jadi angkat-angkat tahu nggak? Iya. Kuli-kuli. Kita bilang kuli. Iya, satu hari 50.000 gocap gitu kan. Serius? 60. Iya, serius. Dulu jualnya toa. Mana nih kayak branding kayak sekarang? Nggak ada sama sekali. Ya, terus habis itu kita iseng lah di gudang ada power mixer. Kita buka isi dalamnya seperti apa gitu kan. Sampai keterusan kita lihat komponen-komponen apa yang dipakai. Terus ini seru nih kalau kita bisa ngoperasin kayak gini, seru. Kayak gitu. Sampai keterusan sampai sekarang. Basicnya nggak ada sama sekali dagang, terus sound system, jualan atau engineering tidak ada sama sekali. Otodidak belajar dari YouTube. Berarti maksud gue lu memulai masuk di dunia audio ini dari SMP, dan itu bukan awal yang mudah ya buat lu ya? Gimana ya? Papaku kan sales. Jadi sama sales juga. Maksudnya sales juga gitu loh. Kan lu kan juga Maksud lo apaan? Nggak tahan bapak gue lo. Kan gue juga sales sialan. Yo, intinya kan ada orang cari karyawan, ya kan? Udah, gue yang masuk. Ya, awalnya itu nggak ada sama sekali disuruh belajar ini nggak ada. Gue tuh bukan terkenal ya. Gua tuh belajar sound bener-bener di Surabaya, bukan di Jakarta. Gua hampir 8 tahun loh di Jakarta di sini. Itu masih jadi kuli. Kuli juga 8 tahun dari 2010. Iya. Sampai 2017 gua ke Surabaya. Berarti kan sekitar 7 tahun lah ya. Ya. Habis itu 7 tahun di Jakarta nggak bisa apa-apa sama sekali. Bahkan ke Glodok pun kayaknya dalam setahun cuma bisa 2 kali deh. Karena kita dibatasi, nggak boleh sama sekali. Ya, pada bisnis. saat itu? Iya, 2017 nggak boleh. Kan gue di MGK, ke Glodok kan lumayan jauh kan, 20 menit. Itu sampai sekarang awal-awal cerita tuh ya gue sebutin di Surabaya aja deh ya. Awal di Surabaya 2017. Ya. Awal cerita kita buka toko, disuruh jaga toko sih, bukan buka toko. Ya. Karena ada yang gajiin kan. Kerja sama orang. Kerja sama orang. Oke lah. Itu kita bisa bilang dalam bulan 1 sampai bulan 6 itu kita nombok terus loh. Wah, serius? Iya, karena cuman jualnya branding hanya satu brand aja. Apa pada saat itu? Nggak usah sebutin dah. Ya lu tau lah. Gue males. Pahitan banget ya. Habis itu adalah sedikit cerita yang memang yang bikin kita naik sampai sekarang. Ya, terus akhirnya kita di Surabaya benar-benar sendiri sama istri. Ngebangun nama toko Titanium. Itu pertama kali gue ketemu
datang ke itu lo bahkan ya. Titanium, dan bosnya Titanium juga baik banget sama gua. Sampai sekarang juga kita jangan kacang lupa kulitnya aja. Nah, jadi mau apapun masalahnya tetap dia tuh bos gua juga. Komunikasi masih terjalin aman, ya. masih aman. Cuman ya kita bisa bilang 2017 ngebuka toko itu berat banget. Lu jangan lihat sekarang, gampangnya. 2017 ya kok ya. 2017 sampai 6 bulan tuh bilang nombok terus kita. Sama sekali nggak ada pemasukan. Terus lu tahu kan, dulu sekarang kan OLX nama ininya. Iya. Dulu bukan OLX, Toko Bagus. Oke. Nah itu awal mula cerita gue bisa jadi YouTuber dari situ juga. Dari Toko Bagus itu awalnya tuh. Iya, jadi kita bikin iklan, pasang iklan dari situ. Adalah cari-cari portable yang murah kayak Naiwa lah, apalah gitu kan, murah-murah dari situ. Terus bulan depannya, oke. Bulan depannya ada bukan temen sih, customer baru yang berada di Kalimantan Tengah. Ini ini awal mula kita cerita bisa jadi YouTuber kan. Oke. Jadi ada customer di Kalimantan minta video cara pemasangan power mixer ke speaker pasif. Oke. Nah, tendang. Habis itu kalau kita kirim video lewat WA kan lama toh. Betul. Dulu zamannya 2017 WA nggak sebagus sekarang lah. Ya kita bikin video lama, maksudnya kalau 30 detik kayak lama. Terus habis itu gua masukin ke YouTube awal itu. Baru si customer lihat di YouTube. Dari situ adalah banyak yang komen lah. Ini harganya berapa, ini berapa. Habis itu kita iseng-iseng aja bikin video. Ya sebenarnya bukan cari duit awalnya. Ya buat ini aja memudahkan customer kita buat cara tutorial, cara pemasangnya seperti apa. Oke. Sampai sekarang. Nah, habis itu yang bikin kita semakin perdalam YouTube ya duitnya. Ya, karena sudah menghasilkan lah ya sekarang. Iya, menghasilkan juga. Sudah menghasilkan. Terus bahkan untuk sekarang ya hampir 80% gue penjualan dari YouTube juga. 80%. 80% penjualan dari YouTube. Itu bisa gue jujur 80%. 20%-nya masih dari offline dan toko online. Offline, toko online. Ya kalau toko online ya buat kita ini juga lah ya. Perlu juga. Jadi mereka yang nggak bisa ke toko, takut toko kita penipu atau enggak gitu kan. Iya. Jadi ya udah Tokopedia, Shopee sampai sekarang. Ya gue kebantu juga lah. Terima kasih kepada teman-teman juga subscriberku yang setia dari awal sampai akhir udah mendukung kita. Nggak gampang juga untuk membangun sebuah channel gitu kan ya. Oh berasa. Berasa lah karena YouTube ini yang bangun saya sendiri. Lu semua pulang. Saya kerja sendiri. Jadi abis ini saya editing gitu-gitu. Saya capek kerja kayak gini sebenarnya. Oke. Nggak sakit hati kalian tak? Nggak bahaya tak? Nggak bahaya tak? Dan itu sampai sekarang gue nge-YouTube ngedit sendiri loh. Oh iya sampai sekarang. Intro, terus gue kalau ngonten nggak lihat deskripsi. Udah gue lihat spek. Gue kalau nge-review barang kan selalu di belakangnya kamera. Jadi gue langsung ngomong dari situ. Sendiri berarti. Effort juga ya? Oke, kok sebentar, gue tarik dikit. Tadi lo sempat ngomong bahwa sebelumnya kan gue juga pertama kali kenal Pak Hendra juga dari taunya lu Titanium. Dan I pikir pada saat itu itu adalah toko pribadi. Oke. Kalau boleh tahu ada apa kok beralih dari Titanium ke, maksud gue pasti ada sesuatu yang memang entah memang lu harus berkembang kah atau mungkin dirasa wah terima kasih nih jasa udah banyak hutang budi sama Titanium. Akhirnya kayaknya gue harus menebarkan sayap, gue harus berkembang gitu. Kenapa kok? Keputusan berat pasti itu gue yakin tuh. Oh iya, pengen mandiri aja. Pengen mandiri. Okay. Kalau kita cuma start di situ aja kan kita nggak tahu nih seberapa jauh kita bisa berjalan gitu. Tapi pada saat itu di Titanium itu belum brand cuma satu kan kalau speaker kan. Iya. Cuma pegang apa Auder Pro ya. Iya. Auder Pro. Nggak masalah. Tapi pada saat itu gue hampir, maksudnya pernah berapa kali ketemu di beberapa tempat bar gitu dan not bad. Udah gitu sistemnya banyak. Ada aktifnya juga kan? Ada aktifnya, ada pasifnya juga dan boknya kayu berat
bekel antep gitu kan. Isi batu. Ya cuma ternyata susah buat gue dapet aja barangnya. Jadi gue pada satu ya. Tapi barangkali kalau Darpur mau support gue buat proyek-proyek kan. Karena Ko Hendro udah gak support. Gue aja susah apalagi lo. Oke, berarti sekarang di KH Audio seriusnya megang semua brand ya? Semua brand Semua brand. Tascam, Pro L dan lain-lain. Yes, Beyerdynamic, DNB ya mungkin ya. Ya Acon. Oh iya benar juga. Acon kan ada juga gua. Bener. Dan kalau misalkan boleh tahu kok pada apa nih sekarang ini kan gue pernah lihat video lu bikin sistem di Kalimantan loh. Singkawang Itu kali Singkawang ya? Iya. Itu konser apaan? Pakai apa itu speakernya tuh? Itu semuanya full brand asli. Oke, sebentar. Sebelum kita ngomong ini nanti buat para tim-tim yang dermawan, ada videonya Ko Hendra di situ ada konser menurut gue cukup menurut gue cukup apa namanya? Cukup besar pada saat itu panggungnya. Jadi dilihat aja videonya di sini. Dan itu acara apa dulu kok pertama? Itu namanya acara setiap tahun di Singkawang itu. Oke. Pasti merayakan Imlek. Imlek. Oke. Iya, Imlek. Setiap tahunnya pasti ada. Oke. Dan di Singkawang itu sepertinya ya brand yang baru masuk cuman Asli aja yang sponsor full brand mereka. Okay. Selama ini kalau aku kan sekitar 5 tahun udah nggak pulang jadi nggak tahu ya. Belum ada sound system yang sebagus tahun kemarin. Tahun yang ini. Oke. Yang kemarin tuh ya. Kemarin ya. Nah itu Asli full. itu ya. Kalau suara hampir semuanya suka pakai banget. Iya. Dan itu bukan gua yang setting. Oh itu bukan lu yang setting. Tapi lu datang ngapain megang mixer? Kan gue liat lu. Iya megang mixer. Ya buat konten aja sebenarnya, buat konten. Oh gue kira karena ada tim bentuk support atau apa gitu. Ada memang bentuk support kita buat mempromosikan ini tipe ini yang kita pakai ini kayak speaker Linear Ray-nya Asli kan VR36 itu kan yang menurut aku tuh bagus banget. Oke. Jadi sekalian promosi, sekalian buat teman-teman tahulah Asli ini bukan brand yang meskipun dia harganya terjangkau tapi kualitasnya bisa diadu sama brand-brand lain. Oke, tapi ini berhenti sebentar ya karena kita biasanya di podcast kita sebelumnya tuh kita selalu bahas barang yang harganya puluhan juta per unit bahkan ratusan juta bahkan sampai sistem yang harganya udah nggak kebeli lah intinya lah. Tapi di sini ini adalah bentuk bahwa kita channel ini tuh sebetulnya kita mau memberi edukasi nggak hanya mengenai kelas-kelas strata-strata audio tertentu gitu kok. Betul. Jadi kayak contoh Asli ini kan kalau kita tahu dia ada di kelas menengah sampai ke bawah dan ini itu brandnya juga maksudnya ya jelas ya kok ya. Brand jelas Garansinya juga jelas. After sales-nya juga jelas gitu ya kok ya. Betul. Ya salah satu kalau kita jualan barang pasti bagusin di after sales. Oke. Karena di Indonesia ini gimana ya? Mereka yang ada di Papua dan lain-lain jauh-jauh kan kalau ada kerusakan kan susah. Makanya kalau aku jualan di toko selalu ada sampel atau kalau enggak backup. Ya, power pun kalau kita jualan cuman untung 300 400 nggak apa-apa. Yang penting kepercayaan customer dulu. Menurutku dulu. Tapi sebentar kok. Ngomong-ngomong kan tadi lu ngomong sempet gue juga baru inget nih. Asli ini kan barangnya murah banget ya kita tahu loh. Karena tuh dia punya speaker ada yang speaker 3 juta lu aktif lo. Pakai apaan bikinnya? Kalau boleh tahu kok untungnya emang berasa nggak sih? Jualan barang segitu tuh nyarinya apa? Jualan quality kah atau quantity kah baru berasa? Kalau aku bilang mereka punya ini ya, punya cara mereka berjualan tuh adalah beda orang kan beda persepsi ya. Betul. Jadi mungkin kalau aku memandangnya Asli ini ingin seluruh Indonesia tahu bahwa harga gua murah tapi tidak murahan. Oke, tapi gitu. Maksudnya secara bisnis kan lu dagang kok. Betul. Untungnya gimana? Untung. Dan itu kan banting-bantingan harga lo. Kalau jujur Asli tidak untung besar, kecil. Bahkan untuk mic wirelessnya aja, lu lihatlah di toko online bro, ada 15.000. Untungnya 15.000. 15.000. Tokopedia bos, lu misalkan nih modal 500.000. Untung 15.000. Iya.
500.000. Di toko online kan ada yang jual 545 atau 45.000. Lu belum kena potong loh. Sama Tokopedia 4%. 4%, 3% atau 2% lah ya. Iya. Cuman ya itu, kadang sekarang kan saingannya bisnis repot banget ya. Jadi kalau aku sekarang fokusnya bintang aja. Bintang kita banyakin, Rating yang penting ya. rating yang banyakin, baru nanti jualan yang lain-lain gak lebih gampang lah. Oh, lu nyari itunya. Ya, kan kepercayaan bro. Enggak, cuma tapi masih sampai segitu sih kok. Lu jual gini deh. Gua pengen tahu. Maksudnya kita terbuka aja. Kita terbuka aja. Nggak usah sebut tipe, nggak usah sebut apa. Tapi Ashley punya Laneray. Sebutin aja salah satu Laneray-nya itu presentasinya bisa untung berapa? Satu tipe aja. Presentasinya. Paling besar untungnya. Iya. Kalau jagoan gue deh. Apa? Jagoan gue. Tipe VR sama TW 210. Itu satu box gue bisa untung anggapnya gope. Laneray kok. Mati lah. 500.000. Serius. Jadi sorry ya. Jadi ini buat para netizen semua. Jadi kalau udah beli barang murah, jangan dinego guys. Kasian loh, karena maksud gua ngerasain kok. Lu disuruh bikin sistem, lu disuruh ngejamin bahwa barangnya aman, lu disuruh ngejamin bahwa garansinya juga harus terjaga. Betul. Tapi dengan harga yang semurah-murahnya ini kan gak masuk akal. 500.000 itu belum ongkos kirim dari Jakarta Surabaya bro. Matilah. Nah, anggapnya satu box lu 100.000, 400.000. Belum kalau mati speakernya. Bolak-balik lagi. Ya itu kita harus ya memang. Tapi kok mau kok jualan? Maksud gua bukannya mengecilkan ya, cuma yang namanya market itu kan memang kita nggak bisa paksa. Kalau memang ada orang datang ke kita masa kita tolak. Cuma Betul. Kok karena gue lihat sampai sekarang ini masih banyak orang militan untuk ngejual barang itu. Kok masih kenapa ya? Faktor apa ya kira-kira ya? Yang pertama gini yo, orang datang mereka tuh udah ada mindsetnya sendiri tuh. Gua mau cari TW 2110 nih. Oh langsung bawa bawa. tuh. Sekarang rata-rata begitu. Datang nih, gua mau cari TW 210 dong. Kan nggak mungkin dia bilang nggak ada, ya nggak. Walaupun kita jual, orang kalau beli Laneray nggak cuma satu box bro. Iya minimal 8 3, 4, paling kecil 3 lah. 3 lah paling kecil. Anggapnya 400 kali 3 udah berapa tuh? 1,2 kan. Ya, tapi kan lu harus jual 3 dulu. Iya nggak ada masalah. Kan yang penting kepercayaan dulu. Di samping itu ya dia akan beli komponen, Twitter, mic wireless, kabel. Ya udah kita untung dari situ aja. Lu kalau cuma satu produknya itu susah bro. Gitu ya. Iya. Makanya kalau gua tuh semua branding gua masuk. Orang lebih fleksibel mau cari brand apapun dia bisa tahu. Jadi kalau misalkan nih orang datang cari hardware nih, kan gua nggak mungkin tawarin asli. Orang ini minta hardware. Dan itu biasanya mau digeser nggak orang-orang kayak gitu? Nggak bisa. Bilanglah barangnya lagi kosong deh, di pusat ada tapi di lu lagi kosong gitu loh. Gua pernah punya cerita ada salah satu customer datang beli JBL, maunya JBL, kita tawarin brand lain. Oke. 2 minggu kemudian minta tuker bro. Mati lu. Minta tuker. Gue nggak mau. Gue mau tambahin berapa. Gue mau brand JBL. Dan pada saat itu gue jualnya Outdoor Pro kan dulu. Iya. Cuma satu brand itu. 2 minggu berikutnya diminta tuker. Dia bilang gue nggak tahu nih brandnya dari mana. Gue mau tuker ke JBL. Akhirnya kita tuker. Mau gimana? Dia bilang gue nggak apa-apa. Rugi nggak apa-apa. Yang penting gue maunya JBL. Nah sampai sekarang anak buah gue pasti tahu orang yang udah mindsetnya datang ke minta salah satu brand, lu jangan tawarin ke dia gitu, kecuali dia minta referensi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau prinsipnya gini sih, lu mindset gini, lu datang ke toko handphone, lu beli iPhone, ditawarin Xiaomi, lu mau nggak? Iya, itu bedanya. Ditawarin Xiaomi nggak? Ya 2 minggu bener. Dan itu bukan satu dua customer loh, banyak. 4 banyak 4-5 orang, benar. Bisa minta tuker gitu kok. Bisa tuker. Tapi lu maksudnya mereka harus nambah bayar nggak gitu? Kita cek fisik lah bro. Kita lihat orangnya juga enak atau enggak, ya kan. Terus kalau misalnya ada lecet sedikit, ya kalau menurut kita bisa jual, embet langsung. Oke. Dengar-dengar semenjak jalan sendiri, lu kerja sama dengan satu brand dan lu sampai request tipe sendiri. Ya. Request tipe sendiri. Dan katanya ini membuat kegaduhan di karangan para penjual-penjual di Glodok. karena katanya itu tidak dibagi ya.
Tidak. Bisa gitu ya? Bukan. Gue lihat brand Ashley ini ngeluarin produk mic wireless tuh gila bro. Dia bikin satu mic wireless harga sekitar 800-900, anggapnya 900 ribu ya. Mati. Itu dapat copper, terus mic-nya full metal. Oke. Jaraknya 100 meter. Kemudian dia frekuensi bisa 300, total kiri kanan 600. 2 channel tuh. Harganya berapa? 1 juta kalau gue jualnya. Nah, itu bukan gue boleh jujur nggak sih? Yeah. City One ya, teman-teman yang udah pernah beli di toko online saya, itu hampir penjualan di Shopee aja sekitar 720 set. Di Tokopedia ya sombong sedikit, kita bukan sombong tapi belagu. Oke. Tokopedia sekitar. No offense lah, tapi no offense ya. Gue bukan bermaksud buat pamer ya, gitu kan. Iya kan, belagu kan Bapak. Oke. Di Tokopedia berapa? 200, hampir 300 set. Total itu nggak sampai setahun lah bro. 1000 set lebih. Gue udah repeat. Order minta sama dia tuh. Iya. Repeat. Abis itu lo repeat minta berapa? Awal kan gue mintanya 300 set. Habis itu 500. Kemarin 2000 set. 2000. Itu nggak ada yang balik kok? Nggak ada. Sama sekali, gue bingung loh. Lu harga 1 juta, lu mau apa? Untung cepet lah. Nah, anggaplah cepet lah. Cengin lah. Tapi kualitasnya bagus bro. Gue berani jamin, berani nantangin brand yang 4 juta yuk, berani kok. Orang sering orang beli 20 set, ya kan? Pakai bersamaan dalam satu gedung. Ya City One itu jagoan gua bro, itu. City One bos, senggol lo. Matilah. Makanya lu kalau mau coba, gua nggak bawa lagi. Gue bisa titip. Tapi kan gue pernah coba di sana waktu itu. Ya. Gue pernah coba. Dan itu tembus 100 meter bos. Serius kok? Iya. Lu jual 1000 biji kok. Lu cek aja ntar, lu tampilin di sini. Habis ini tuh screenshot tampilin. Gue berani nantangin keluarin harga 1 juta bandingin sama City One. Berani nggak? Gitu ya. 900 ribu aja berani kok. Enggak, maksud gue gini loh, kan lu kan minta bantu sama distributor ini nih, si pembuat. Berarti kan dengan arti kata dia harus untung, lu harus untung dong. Yeah. Kalau lu misalkan lu jual segitu baik, lu jual cuma segitu harganya. Itu modal berapa, bos? Itu kan barang kan dikirim ke sini pakai kapal, nggak naik lumba-lumba anjir. Berarti kan ada kos pengiriman, distributor perlu untung, toko perlu untung. Sekalipun nggak banyak, ya kita bilang lah nggak banyak, oke nggak banyak, ada lah. Ya, tapi gila loh, berarti kan, maksudnya antar penjual kita tahu, maksudnya modalnya kita bisa duga-duga gitu loh. Tapi dengan kualitas segitunya kok. Ya, mereka bingung sama Asli. Cari di mana? Dari mana duitnya? Yusuf. Oke. Nggak, maksudnya mereka juga bingung. Dari mana mic-nya? Itu. Ada salah satu customer yang memang masukin branding juga kan di China kan. Dia sampai bingung. Dapat box, kopernya bukan plastik loh ya bro. Kayu loh. Bukan itu hardcase, softcase gitu kan. Terus receivernya besi, mic-nya metal. Kalau orang mikirnya oh ya udah mic paling plastik lah bahannya ya kan. Iya. Terus receiver plastik lah. Ini semuanya full besi. Gue pernah pegang tuh City One tuh. Dan itu dan juga gue bilang banget 1000 ya gue ya. Ini nanti bakal datang kapan nih lagi? Udah, nggak. Lo kalau ngomong bisnis nggak bisa gue bagi ke lo. Oh, maksud gue. Oke. Karena kan gue kan itu kan hanya hal lumrah kayak toko. Kok kapan lagi datang kan toko? Kadang customer juga nanya. Coba berarti yang pastinya itu akan datang lagi. Kayak masih terus berlanjut kok City One ini. Gue bisa jualan nggak? Lo gak mau bagi-bagi juga bener-bener kelakuan masyarakat ini. EV lu mau dikemanain? Oh iya. Karena sekarang Electro Voice yang ada di Promedia sudah tersedia juga di Koko Hendra. KH Audio. Jadi KH Audio. Jadi nanti bisa cari seri ILX, Evolve dan mikrofon lainnya. Ada di sana. Semuanya lengkap. Pokoknya mau merek apapun ada. Janda pun ada juga di situ. Apa? Janda. Ada loh. Mana lu? Berapa? Habis ini ntar. Berapa? 800.
Boleh juga tuh. Oke, tapi Ko Hendra ngomong-ngomong mengenai maksud gue ini kan jualan dengan barang murah gitu yang resikonya audio itu jualan barang murah, jualan barang mahal resikonya sama. Menurut gua. Resikonya sama. Dengan untung yang berbeda gitu loh. Dengan untung yang berbeda, tapi awal-awal lo mulai bisa berani buka toko modal gede gak sih kok? Waduh, kalau di orang Surabaya tuh unik semua. Mereka mulut to mulut, bukan iya, kalau di Jakarta kan online to online ya. Iya, bahkan kita di sini ada mulut kemana gitu. Subwoofer sampai 40 biji di ini. Iya, atasnya cuma 4 gitu, atasnya cuma 8, buset. Pulang-pulang mimisan dah. Lo jangan bilang subwoofer 20 juta, gue dapat 20 juta. Bangsat.